Sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bu Lulu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang materi minggu ini yaitu non-probability sampling. Next. Oke, di kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama ada M. Raffi Augusta Rizalfa, terus ada Resya Lianti, dan terakhir ada saya, Venisa Syafasabila. Oke, apa itu non-probability sampling? Non-probability sampling merupakan pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti, sehingga dengan sampling ini membuat semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Karakteristik dari non-probability sampling itu yang pertama ada peluang terpilihnya setiap anggota sampel tidak dapat ditentukan. Yang kedua, sampel yang diperoleh tidak dapat dikatakan representatif. Yang terakhir, kesimpulan yang diambil hanya berlaku untuk data sampel, tidak dapat digeneralisasi untuk populasi. Metode non-probability sampling itu ada 3, yaitu ada convenience sampling, volunteer sampling, dan snowball sampling. Untuk yang convenience sampling itu metode pengambilan sampel non-probability di mana unit dipilih untuk dimasukkan dalam sampel karena unit tersebut paling mudah diakses oleh peneliti. Oke, kelebihan dari metode ini yang pertama itu ada mengumpulkan datanya cepat, selanjutnya biayanya rendah dan hemat waktu, yang terakhir itu eh, dia mudah dilakukan penelitian. Untuk kekurangannya itu dia sangat rentan terhadap bias, kemudian membutuhkan kehati-hatian dalam membuat kesimpulan, dan yang terakhir tidak sesuai untuk penelitian deskriptif. Untuk selanjutnya mungkin saya yang bisa jelasin. Yang kedua itu ada volunteer sampling. Volunteer sampling itu penelitinya tidak di penelitinya memilih peserta, tidak memilih peserta sampling, tetapi orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk menjadi sampel atau misalnya dengan menanggapi survei online itu. Dapat dilihat dari gambar di sebelahnya ini, itu kebalikan dari sampling metode sampling sebelumnya di mana yang peneliti itu itu nyampein surveinya kepada orang-orang, tapi ini orang-orang yang menjadi volunteer kepada si peneliti tersebut. Terus itu lanjutnya, terus itu di sini ada keuntungan menggunakan volunteer sampling. Volunteer sampling itu sederhana. Sederhananya itu karena mudah, gampang gitu cara menanganinya. Terus itu murah. Terus itu datanya mudah dikumpulkan karena kita tidak perlu repot-repot mencari mencari sampel. Cukup dengan membuat form saja, maka itu dapat sampel itu datang sendiri ke kita. Terus itu yang keempat, memiliki peluang untuk menyediakan informasi yang kualitatif dan kaya. Di sini maksudnya kaya ini yang ngisi-ngisi sampel, yang ngisi-ngisi formulir itu biasanya orang yang punya pemahaman betul tentang masalah yang kita hadapi pada pada permasalahan yang kita masukkan di Google Form itu, makanya pasti sangat paham orang-orang tersebut yang mengisinya. Terus itu yang terakhir ini ada snowball sampling. Snowball sampling ini teknik pengumpulan sampel non-probability yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi subjek potensial dalam studi berdasarkan informasi dari sampel atau objek penelitian sebelumnya. Ini maksudnya di sini snowball sampling ini misalnya kita nyari dulu satu orang gitu untuk dijadiin sampel. Nah, setelah mewawancari satu orang itu, kita minta rekomendasi dari orang itu untuk ke siapa yang cocok untuk masalah yang sedang kita hadapi. Nah, begitupun seterusnya setelah kita mendapatkan rekomendasi dari orang yang direkomendasiin pertama tadi, kita minta rekomendasi lagi, seterusnya terus begitu, makanya dianggap snowball dari kecil sampai besar sampelnya. Terus itu keuntungan menggunakan snowball sampling.
Di sini memungkinkan peneliti untuk dapat menjangkau populasi yang sulit dijadikan sampel bila menggunakan metode pengambilan sampel lainnya. Ya, karena yang sulit dijadikan sampel ini maksudnya ya kita nggak kita nggak expect itu apa sih ya gimana ya kita nggak expect sampai bisa dapat orang yang banyak orang gitu makanya. Terus itu yang kedua, lebih cepat untuk menemukan sampel. Rujukannya memudahkan dan cepat menemukan subjek karena berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber yang dapat dipercaya dari rekomendasi-rekomendasi tadi. Terus itu pengambilan sampel bola salju dapat membantu kita menemukan karakteristik tentang populasi yang tidak kita sadari keberadaannya. Ini kapan menggunakan non-probability sampling? Waktu yang tepat untuk menggunakan teknik non-probability sampling ini yaitu pada saat populasi terdapat sifat dan karakter tertentu. Ya, misalnya kita lagi melakukan penelitian mencari sampel dengan sifat dan karakteristik tertentu, ya kita menggunakan teknik ini. Tidak dilakukan secara acak random gitu. Terus itu yang kedua, tidak bermaksud untuk mendapatkan kesimpulan yang bisa digeneralisir dari jenis populasi yang sama. Ya, karena emang nggak bisa gitu. Kalau random sampling kan bisa, dan itu kesimpulannya itu dapat digeneralisir. Kalau ini nggak bisa karena kita milih-milih sampelnya. Terus itu ingin melakukan penelitian kualitatif dan penelitian eksplorasi. Yang keempat, punya waktu dan dana yang terbatas. Ya kayak contoh metode yang pertama tadi, kita memilih orang-orang terdekat saja, makanya itu waktunya gampang dan dananya juga nggak bakal habis banyak. Terus itu yang terakhir, ingin mengamati masalah yang membutuhkan analisa lebih serius atau fokus. Kayaknya begini saja kalau itu presentasi dari kelompok ini. Tidak ada rumus karena memang kita mencarinya tidak ada dari sumber-sumber lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Baik, silakan untuk kelompok lainnya bertanya ya atau memberikan komentar. Wajib ya, satu kelompok satu minimal. Ya, silakan. Oke, izin jawab ya Bu. Itu di chat ada yang bertanya, uh, dan probability sampling mempunyai banyak tipe. Pertanyaannya kapan digunakan setiap tipe dan probability sampling, dan bagaimana cara kita menentukan kalau kita kemungkinan tipe tersebut. Jadi non probability sampling itu yang kami tahu tuh ada 5 tipe, tapi karena non probability sampling ini dibahas di 2 pertemuan, jadi dari kami membahas 3 tipe terlebih dahulu. Tadi yang dari kami bahas tuh dari non confined sampling itu
eh, digunakannya jika kerangka penarikan contoh elemennya tidak tersedia atau untuk mendapatkan perlu biaya yang besar. Selanjutnya, untuk yang convenience sampling ini digunakan eh, untuk memperoleh gambaran awal terkait penelitian. Selanjutnya, untuk yang voluntary sampling itu digunakan jika kerangka penarikan contoh elemen tidak tersedia atau untuk mendapatkan biaya yang besar juga. Selanjutnya, untuk yang noble sampling, noble sampling itu digunakan di situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui atau populasinya langka, atau untuk penelitian di mana orang tidak akan secara terbuka mendiskusikan dan beradaptasi dalam survei untuk berbagi informasi. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Izin bertanya, Iya, silakan. saya Ortega Islami yang 11114 dari kelompok 4. Jadi ini sambungan dari pertanyaan dari kelompok kedua. Saya ini bisa nggak ngasih contoh kasus di mana metode-metode ini dipakai gitu. Misalkan kalau voluntary sampling ini pasnya itu dipakai misalkan kasusnya seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lainnya?
sepertinya saya ingin menjawab dulu untuk pertanyaan Vigo sebelumnya. Kalau untuk contoh kasusnya itu mungkin tidak ada ya, tetapi untuk tergantung kitanya aja sih. Kalau kan yang pertama itu confidence feeling, itu dipilih berdasarkan orang terdekat. Nah, kalau kita sanggupnya untuk bisa sanggup gitu untuk memilih mengambil sampel dari orang-orang terdekat, sanggupnya itu ya udah pilih itu. Kalau yang kedua, kalau untuk yang voluntary sampling, kalau kita sanggupnya untuk bikin form gitu atau bikin form untuk mendapatkan informasinya, kayak kamu misalnya no lab gitu, makanya bikin form aja gitu. Kalau yang terakhir itu snowball, misalnya kamu punya temen yang sangat dipercaya gitu untuk dapetin sampel. Nah, terus itu kamu yakin juga temennya itu punya punya rekan yang lain yang mungkin memiliki jawaban yang sama gitu, memiliki jawaban yang kuat atas pertanyaannya itu, mungkin kamu bisa menggunakan snowball sampling gitu. Kalau menurut saya sih begitu saja jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari kami cukup. Selanjutnya mungkin dari Bu Lulu, mungkin ada mau ngasih masukan, Bu. Nah, tadi sepertinya kurang satu ya yang belum ya. Kan ada 4 kelompok ya. Yang belum bertanya atau memberikan pendapat. Silakan satu kelompok lagi. Oke, Bu. Baik. Ibu, izin masuk. Apa suara saya terdengar? Terdengar? Mungkin bukan bertanya, Bu. Mungkin dari kelompok 3, izin memberikan tambahan untuk yang contoh kasus untuk snowball sampling sama voluntary sampling. Nah itu, kalau misalnya untuk voluntary sampling itu mungkin contoh kasusnya kayak misalnya ada stasiun TV yang mau mengumpulkan opini publik mengenai isu yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya kalau misalnya ada isu politik gitu, stasiun TV ini bisa minta audiens atau masyarakat untuk menelpon, kemudian memberikan suara mereka dalam jangka waktu tertentu. Terus juga bisa juga mereka ini dari sebelum acara dimulai gitu, kalau yang pernah saya lihat itu di sosial media kayak Twitter gitu, mereka minta audiensnya untuk bikin hashtag, terus nanti dari hashtag itu mereka periksa tanggapan-tanggapan dari respondennya itu, kemudian mereka tampilkan di stasiun TV. Sampelnya itu direkomendasikan dari elemen sampel sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya contoh kasusnya ini mungkin kayak misalnya ada peneliti yang mau meneliti soal kasus apa mungkin topiknya HIV gitu. Nah, kita kan kalau misalnya kayak gitu berarti target sampel dari peneliti tersebut itu kan artinya mungkin bisa aja penyintas HIV. Cuman kan kita tahu kalau misalnya penyintas HIV ini kelompok mereka kadang ada beberapa yang nggak mau terbuka gitu. Nah, makanya si peneliti ini bisa aja ngambil target sampelnya mereka itu cuma 1 atau 2 orang
untuk dijadikan target sampel pertama. Kemudian nanti dari target sampel pertama itu, si target sampelnya itu merekomendasikan orang lain yang sekiranya memenuhi kriteria dari topik penelitian si peneliti itu gitu, Bu. Mungkin dari saya itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas tambahannya ya. Dan saya rangkum dari satu ya tadi yang melakukan presentasi. Ini sudah bagus untuk presentasinya. Karena untuk on probability sampling itu 2 minggu ya, 2 pertemuan. Jadi pertemuan minggu ke-13 dan minggu ke-14. Jadi sisanya itu dipresentasikan di minggu depan ya. Kan ada banyak, ada 7 ya. Jadi baru 3, jadi silakan 4-nya yang belum harus dipresentasikan minggu depan. Saya izin menambahkan beberapa materi ya. Sambil menjawab tadi, jadi sebenarnya kalau intinya kalau non probability sampling itu setiap sampel yang kita ambil itu dia tidak memiliki peluang yang sama ya, jadi tidak random gitu. Jadi dia punya kriteria masing-masing. Kalau kemarin kan kita menggunakan probability atau random sampling, jadi semuanya berhak itu untuk menjadi sampel. Sedangkan kalau hari ini kita lebih ke non probability sampling ya. Itu perbedaan utama. Jadi dari kelas probability sama non probability itu realnya perbedaannya itu seperti apa tadi. Kalau non probability itu dia tidak semua memiliki peluang yang sama ya untuk jadikan sebuah sampel begitu. Oke. Ini pengantar. Oke. Nah, sebenarnya kan kemarin dijelaskan bahwa kita tidak akan mungkin bisa ya melakukan analisis terhadap populasi. Jadi kita gunakan sampel. Ya, makanya disebutnya teknik sampling, bukan teknik populating gitu kan. Namanya adalah teknik sampling. Kalau sampel itu adalah objeknya, kalau sampling itu lebih ke tekniknya, teknik pengambilan sampel. Oke. Nah, jadi ini dasar dari adanya pengambilan sampling itu adalah pertama mencari pengetahuan atau informasi tentang keseluruhan kelas objek atau peristiwa serupa yang biasanya kita sebut dengan populasi. Jadi, meskipun kita mengambil sampel, tapi kita dapat mengetahui informasi secara keseluruhan ya terhadap populasi. Kemudian mengamati beberapa sampel dan memperluas temuan ke seluruh kelas. Jadi, memperluas yang awalnya kita misalkan dari sampel, kita perluas menjadi ke keseluruhan kelas. Begitu maksudnya. Oke. Kenapa sih kita harus sampel ya? Dijelaskan di awal bahwa satu kasus itu susah digunakan sebagai basis generalisasi karena banyaknya variasi dalam suatu populasi. Kalau kita gunakan populasi, dia terlalu banyak ya variasinya. Contohnya persepsi 3 orang buta yang memegang gajah gitu. Misalkan dari ini kan pasti beda-beda ya sehingga menimbulkan banyak variasi. Apalagi kalau misalkan populasinya itu sangat besar gitu. Oke, ada pula pertimbangan praktis yang memerlukan sampling. Dari pertimbangan apa? Dari pertimbangan ukuran, sampel, waktu, biaya, atau tidak dapat diaksesnya, atau kesusahan untuk menjangkau sampel. Ya. Tapi kalau semisal kita memiliki waktu dan dana yang tidak terbatas, maka peneliti dapat menganalisis setiap kasus dari populasi. Jadi semuanya, kalau dimungkinkan, memiliki waktu dan dana. Nah, populasi itu pertama menghabiskan waktu yang terlalu lama. Kemudian respon awal dengan respon akhir bisa saja berubah ya, karena ada satu kejadian. Misalkan adanya gosip, misal kita awalnya ingin mencari data terkait pendapatan gitu. Nah, karena ada gosip tertentu, misalkan, naikin saja pendapatannya biar nanti dianggap misalkan orang yang mampu begitu ya. Nah, itu ada perbedaannya. Perlu biaya, ya perlu pelatihan yang efektif dari supervisi. Jadi kalau kita ingin menunjuk orang yang akan mengambil sampel, kita harus melakukan pelatihan ya, supaya ketika di lapangan itu tidak banyak kesalahan, begitu. Oke. Nah, alasan lain ketika mempelajari populasi malah bisa jadi hasilnya tidak akurat, ya. Dan manajemen proyeknya lebih mudah dengan sampling. Ya, ini kelebihannya ketika menggunakan sampling daripada populasi. Pertama, bisa ada waktu tambahan untuk memperbaiki atau interview kuesioner dari
desainnya. Ya, jadi misalkan, oh ternyata di lapangan ada masalah ini, jadi kita bisa memperbaiki ya karena ukurannya relatif lebih kecil gitu. Oke, prosedur mendapatkan responden yang sulit itu ditemukan. Jadi untuk manajemen prosedur ini bisa diperbaiki dari segi rekrutmen, pendidikan dan lain serta supervisi data kolektor ini dapat diminimalisir ya. Saya langsung saja ke sini ya. Ini jadi kalau misalkan di dalam sampel ada yang berdasar ini adalah populasi. Jadi ukuran dari semua sampel yang kita ambil disebut populasi. Nah, di dalam populasi ini ada namanya sampling frame. Kemudian ada yang sini sampelnya, yang lingkaran yang ini. Ya, dari sampel nanti akan mendapatkan suatu respon ya. Bisa respon error dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sampling frame itu apa sih sebenarnya gitu ya? Karena dia ada di antara populasi dan sampel. Sampling frame itu bukan sampelnya sendiri ya, jadi dia bukan dari sampel yang dimaksud. Tapi cara mengambil sampel dari populasi yang sudah ditentukan, istilahnya batasnya ya. Kita mau membatasi di daerah mana atau di lokasi mana dan sejauh apa, itu namanya sampling frame. Oke, nah sampling frame itu harus apa? Menulis semua kasus. Jadi kasus yang harus kita ambil itu apa? Misalkan mengambil pendapatan atau tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan. Jadi di list semua gitu. Kemudian kita menentukan suatu aturan dari kasus atau item yang kemudian kita hadapkan pada aturan-aturan tersebut untuk menentukan masuk atau tidaknya. Jadi pertama di list ya. Kemudian kita istilahnya dianalisis mana sih sebenarnya cocok untuk menjadi topik penelitian kita dan seberapa besar nanti sampel yang harus diamati dengan menggunakan beberapa perhitungannya ya. Nah, idealnya sampel yang didapat itu harus yang representatif, jadi bisa menjelaskan keadaan dari populasi itu sendiri, gitu ya. Misal nih, populasinya adalah mahasiswa program S1 J-Science. Berarti sampelnya ada mahasiswa dari tiap-tiap angkatan yang ada di populasi dengan proporsi yang sama. Ya, jadi meskipun kita tidak bisa melakukan pendataan ya terhadap semua siswa di jurusan sains, tapi setidaknya harus ada perwakilan dari tiap angkatan dengan proporsi yang sama gitu ya, presentasinya harus sama gitu. Jumlah pria dan wanita yang proporsinya sama, misalkan yang kos atau yang di rumah dan lainnya ya. Itu misalkan saya ambil jumlah pria di setiap prodi harus 10 gitu, wanita harus misalkan 10 gitu supaya nanti proporsinya sama gitu. Oke. Nah, next mana ya? Nah, ini. Nah, tadi sebelumnya sudah kita pelajari adalah probability sampling ya. Oke. Nah, untuk sampling design, kita bisa menggunakan probability sampling dan non-probability sampling. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada clustering, ada random sampling, dan sebagainya ya. Gitu. Nah, topik kita hari ini adalah tentang non-probability sampling. Nah, jadi pengertiannya non-probability sampling itu adalah teknik sampling yang dimana tidak setiap individu dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih. Jadi dia ada yang diprioritaskan, ada yang tidak diprioritaskan. Begitu. Untuk jenisnya sebenarnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan. Ada convenience, voluntary, snowball. Jadi untuk minggu depan silakan yang warna hitam ini ya yang dijelaskan. Purposive, judgmental sampling, quota sampling, dan expert sampling. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau sampling non probabilitas itu suatu prosedur penarikan sampel yang sifatnya subjektif ya. Karena tadi tidak semua sampel itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi ini dari subjektivitas yang apa ya, melakukan pendataan begitu. Kalau probability sampling dia bersifat lebih objektif gitu. Oke, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan ya. Jadi seperti proporsi itu agak susah ditentukan. Hal ini disebabkan setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel ya. Dia tidak memiliki peluang yang sama. Dengan probability sampling, populasi itu sendiri tidak terdefinisi dan hukum probabilitas tidak berlaku. Jadi karena
dia itu subjektif ya, saya bisa menganggap bahwa populasinya sebenarnya 1.000 gitu. Tapi karena saya ingin melihat, oh saya hanya ingin ambil di daerah sini gitu, berarti kan dia akan berubah ya arti dari populasi itu. Nah, maka hukum probabilitasnya itu juga tidak berlaku untuk non-probability sampling. Itu. Oke, nah ini penjelasan masing-masingnya. Nah, untuk sebenarnya ini saya menjelaskan ini ya, purposive. Nah, nanti silakan dilengkapi. Ya, berarti untuk pertemuan selanjutnya ini di PPT saya ini ya. Yang saya jelaskan dulu purposive. Kemudian ada snowball, ada kuota sampling, satu lagi kayak convenience ya, gitu. Tapi untuk minggu depan silakan yang hitam ini yang dilengkapi ya untuk pertemuan minggu ke-14 karena non probability sampling itu ada 2 kan. Oke. Nah, untuk purposive sampling berarti kan purposive itu kan tujuan ya. Istilahnya itu judgmental. Jadi kita pemilihan samplingnya berdasarkan tujuan gitu. Nah, artinya apa sih sebenarnya dari purposive sampling? Yaitu teknik penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi, ini sudah diteliti dulu ya, ternyata oh di daerah ini ciri dari sifat populasinya seperti ini. Nah, maka digunakanlah purposive sampling ya. Jadi pasti sedata itu punya tipe-tipe sampling sendiri ya, tidak semuanya itu bisa diperlakukan ya. Jadi untuk melihat saya menggunakan teknik sampling yang bagaimana gitu ya, dilihat dulu dari definisinya. Jadi kalau kita sudah tahu definisinya dan apa, jadi kita bisa menggunakan dan menetapkan sampel kita itu digunakannya random atau non-random ya, atau dari kalau sudah non-random atau random berarti kita ada jenis-jenisnya lagi kan, akhirnya ditentukan dari definisi itu sendiri gitu. Oke, pelaksanaan pengambilan sampel yang menggunakan teknik ini, pertama Pak peneliti harus mengidentifikasi semua karakteristik populasi ya, maupun dengan cara lain dalam mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi, begitu. Jadi harus diteliti ini dulu, mengidentifikasi dan meneliti. Nah, setelah dilakukan penelitian, maka peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangannya, sehingga sebagian dari anggota populasi akan menjadi sampel dari sebuah penelitian. Ya. Nah, jadi intinya kalau purposive sampling itu berdasarkan pada pertimbangan pribadi dari peneliti. Ya, ini sangat subjektif ya untuk yang non-random sampling ini, begitu. Oke. Kalau untuk snowball, berarti kan seperti bola salju begini ya, semakin kita dorong, dia akan semakin besar kan, begitu. Nah, maksudnya bagaimana sih kalau snowball? Ya, di sini ada cara sambung menyambung informasi dari satu unit dengan unit yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Nah, penarikan sampel bola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Di sini saya ambil sampel pertama dulu. Ya, dari sampel pertama, ditentukan berdasarkan sampel berikutnya, ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Nah, jadi sampel pertama ini memberikan informasi, kemudian didapatlah sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, di mana sampel ketiga ditentukan oleh informasi dari sampel kedua didapatkan informasi dari sampel pertama ya, sampai seterusnya, sehingga mendapatkan data yang utuh ya, sehingga kalau kita buat melingkar begini, dia akan menjadi efek bola salju, gitu. Atau snowball sampling, ya. Oke. Ini ada contohnya. Jadi disebutnya sama menyambung atau secara berantai ya, gitu. Oke, contohnya di sini. Akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di UNB Universitas ya, Universitas B. Nah, awalnya si peneliti itu ingin menentukan 100 mahasiswa atau tadi sudah dicontohkan ya oleh sama Fionisa tadi ya, bahwa ini agak sulit untuk menentukannya. Jadi hanya menunjuk beberapa. Nah, dari beberapa sampel itu akan mengajak gitu ya orang-orang yang lain gitu. Jadi
akan sambung menyambung gitu informasinya, karena di sini keterbatasan atau kekurang terbukaan ya gitu untuk masalah-masalah yang sensitif ya. Kemudian dibutuhkannya 100. Nah, tapi peneliti menentukan sampel awal 10 mahasiswa. Dari masing-masing 10 mahasiswa ini akan mencari satu orang mahasiswa lain untuk diminta pendapatnya ya. Jadi kan 10 ya. Ada orang satu, orang kedua, 3, seterusnya ya. 4, 5, sampai 10. Nah, masing-masing mencari satu orang mahasiswa lain untuk dimintai pendapatnya. Jadi, ini nyari teman ke sana, dapat 1. Nanti ini dapat 1 lagi ya, gitu. Ini dapat 1 lagi ya. Sampai terpenuhi 100 mahasiswa. Ya, sehingga ini akan menjadi gulungan bolu ya. Kalau kan ini lapisan orang pertama, lapisan yang kedua, sampai orang yang ke-10. Ya, sehingga didapatkan jumlah yang 100 tadi yang diminta di dalam awal penelitian. Oke, kelebihannya apa? Yaitu kita mudah digunakan, ya karena kita tidak perlu langsung mencari secara real gitu ya, tapi kita menggunakan orang lain gitu ya untuk mencari informasinya. Tapi kelemahannya apa? Membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi karena ya, jarak, kemudian waktunya mungkin agak susah untuk memberikan wawancara dan lain sebagainya ya. Ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Oke, kemudian kalau ini kuota sampling, berarti kan sampel secara jatah ada kuotanya gitu. Jadi ada apa ya kuota itu bahasa Indonesianya? Ada jatahnya ya, ya ada jatah ya. Ada nilai minimum dan maksimumnya begitu. Oke, jadi teknik sampling ini dilakukan dengan cara pertama-tama menetapkan berapa besarnya jumlah sampel. Jadi tentukan dulu, misalkan tadi 100 ya. Biasanya, yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga memudahkan pula proses pengumpulan. Ini cirinya adalah subjek yang mudah ditemui. Kalau untuk snowball, itu untuk subjek yang susah ditemui ya, sampel yang susah ditemui gitu. Kalau untuk kuota sampling itu kebalikannya. Nah, kemudian apa? Menetapkan banyaknya jatah atau kuotum, maka jatah atau kuotum itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Jadi tadi sudah ditentukan ya supaya tadi tidak berlebih ya. Anggota populasi manapun yang akan diambil tidak menjadi masalah. Yang penting jumlah kuotum yang sudah ditetapkan dapat dipenuhi. Jadi ini lebih secara kuantitatif ya melihatnya gitu. Nah, ini contohnya akan ditim mengenai manfaat menggunakan internet pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar pada mata kuliah tertentu. Peneliti menentukan kuota untuk masing-masing sampel. Oke, tadi apa manfaat penggunaan internet ya? Jumlah siswanya 50, jumlah dosennya 5, jumlah mata kuliahnya 3. Oke, sehingga diperoleh 150 mahasiswa dan 15 dosen. Jadi ini dikalikan dengan ini ya. Kan jumlahnya 50. Kalau satu mata kuliah 50 kan. Kalau 2 mata kuliah berarti 100. Kalau 3 mata kuliah 150 gitu kan. Oke. Sehingga diperoleh 150 mahasiswa dan 15 dosen sebagai sampel penelitian untuk 3 mata kuliah yang memanfaatkan internet dalam proses belajar mengajarnya. Ya. Nah, di sini jadi ada kuotanya. Jadi ini saja ambil berapa sih sudah tentukan gitu, tidak perlu banyak-banyak kalau untuk kuota sampling ya, karena ini terbatas untuk yang mudah saja ditemui begitu. Kelebihannya dia mudah dan cepat digunakan, tapi kelemahannya apa? Penentuan sampel cenderung subjektif bagi peneliti. Selain dari awalnya kan sudah subjektif ya, namanya non probability atau non random, tapi ini yang lebih subjektif lagi di antara non random sampling yang lainnya gitu ya, karena dia apa ya istilahnya sesuka dia gitu ya, mau ambil yang terdekat atau yang memudahkan gitu. Ini untuk kuota sampling. Kemudian yang keempat adalah accidental sampling atau convenience sampling nama lainnya. Jadi accidental atau peristiwa ya, kejadian ya yang ada di populasi itu. Nah, maksudnya bagaimana? Metode yang proses pengambilan sampelnya cukup dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan. Jadi accidental udah yang ada di lapangan gitu, accident gitu kan.
apa ya, tiba-tiba kan jadi mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui ya. Oke, oh saya ingin melihat jumlah apa ya, bukan jumlah sih, tingkat pendidikan yang ada di desa ini. Ya sudah, berarti ambil siapa saja yang ditemui gitu ya sebagai observer di lapangan sesuai kebutuhan studi gitu. Ya, ini banyak dilakukan biasanya untuk survei-survei apa ya, tugas kampus atau bagaimana gitu kan. Karena kan untuk mendapatkan data yang real itu agak susah. Jadi kita, oh yang ada saja nih berapa orang nih di sekitarnya, ada 10, ya udah ambil 10 gitu ya. Jadi menyesuaikan dari lapangan eksidental. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, ya kan? Karena kan tadi siapa saja boleh menjadi sampel kan, siapa tahu ternyata dia rumahnya tidak di desa itu, begitu ya. Melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek yang tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Jadi hanya secara eksiden ya, kebetulan, gitu. Ini contohnya. Akan diteliti mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja di swalayan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat tingkat minat ibu di belanja di swalayan, bisa saja kita kan menentukan sampel apa dengan menjumpai ibu rumah tangga yang kebetulan berbelanja di suatu swalayan tertentu untuk dimintai pendapat atau motivasinya. Jadi kita langsung ke tempat swalayannya gitu kan. Bisa saja kan orang yang ke sana bukan dari daerah itu kan, jadi ngacak tapi dia bukan ngacak secara keseluruhan ya. Ngacaknya karena dia itu menjumpai siapa saja, tapi dia ada tujuan tertentunya gitu. Makanya sebutnya dengan non-random, karena tidak semuanya orang ditanyai kan di dalam swalayan itu, gitu ya. Itu. Kemudian kelebihannya mudah dan cepat digunakan, tapi kelemahannya apa? Jumlah sampel mungkin tidak representatif, ya, tidak terlalu menjelaskan dari populasi karena tergantung hanya pada anggota sampel yang ada pada saat itu. Bisa jadi untuk hari selanjutnya atau waktu setelahnya itu bisa lebih banyak ya kan minatnya dari jumlahnya juga begitu ya. Jadi kelemahannya dia tidak representatif accidental sampling ini. Gitu. Ya. Ini apa ya? Ntar ini tidak ya. Ini tadi saya lupa belum hapus. Oke. Ini tidak, ini juga tidak. Nah, jadi untuk dua kelas sampling, kan tadi ada dua ya, ada probability dan non-probability. Nah, ternyata ada gabungannya ya, other sample design itu gabungan dari probability dan non-probability. Ya. Yang pertama namanya adalah referral sampling ya. Bentar, lihat dulu saya. Jadi ini untuk network sampling dan snowball sampling ini adalah gabungan ya dari probability dan non-probability. Padahal sebelumnya snowball itu masuk ke non-probability, tapi dia juga bisa masuk ke dalam probability ya, maka dia dianggap sebagai gabungan. Itu ya. Bedanya pasti kalau kita memandang dia sebagai non-probability, berarti hanya ini kan, contohnya chain referral. Kunci ya, apa rantai. Responden diminta memberikan nama dan kontak dari anggota lain dari target populasi. Jadi ini kan sambung menyambung ya, begitu ya. Asumsinya sesama anggota saling mengenal. Misalkan hacker dari sini, yang hacker ini dia diambil secara acaknya di sini ya, pengambilannya. Jadi snowball sampling, kalau dia itu pengambilan secara acak dan sambung menyambung, berarti dia maksudnya lebih ke probability dan non-probability. Tapi kalau kita memandang dia dari segi non-probability, berarti dia hanya menyambung ya
sambung menyambung tadi hubungannya, kemudian subjektif sifatnya, begitu. Oke, kalau network sampling, responden diminta mengidentifikasi anggota-anggota dari target populasi yang ada hubungan dengan dirinya. Jadi lebih ke hubungan apa ya, kekerabatan atau hubungan kedekatan ya kalau network sampling gitu. Oke. Nah, jadi ini lebih ke tambahan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita ketahui gitu ya dalam menentukan sampling design. Jadi kan pasti kita harus tahu faktor apa yang mempengaruhi dari pembuatan sampling design. Ya, pertama tergantung pada tahapan penelitian. Mau seberapa dalam penelitiannya, mau seberapa tinggi ya tingkatan penelitiannya. Kalau misalkan hanya uh, random kemudian sederhana, ya sudah gunakan simple random begitu. Semakin dia itu tinggi, maka yang digunakan itu juga yang tidak sederhana ya, yang lebih advance lagi gitu. Kemudian tergantung juga data yang akan digunakan banyak atau sedikit, variasinya seperti apa gitu ya. Apa sumber daya yang tersedia untuk menggambar sampel. Jadi kesediaan orang yang akan melakukan survei, orang yang akan mengolah gitu, itu bagaimana. Kemudian cara pengelompokan datanya akan dibagaimanakan ya. Ini juga mempengaruhi dari sampling desainnya. Tuh. Oke. Ini stage of research and data yang digunakan ya, tahapannya. Jadi untuk akurasi tidak terlalu penting jika hanya eksplorasi gejala. Hal yang penting adalah menemukan pola-pola tertentu dan membuat hipotesis-hipotesis untuk penelitian lanjutan. Ya kan kalau di statistika ada namanya hipotesis H0, H1 gitu ya dari data yang kita gunakan. Jadi sebenarnya lebih penting adalah membuat hipotesis dan kesimpulan ya untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Jadi tidak hanya sekedar eksplorasi ya, tidak hanya sekedar grafiknya naik atau turun, kemudian variasinya bagaimana gitu. Jadi lebih ke hipotesis ya, ya lebih lanjut gitu statistikanya. Hmm. Hmm. Ini sebenarnya ini metode dari data collection ya. Ini lebih penjelasan lebih lanjut ya dari yang sudah kita pelajari. Jadi intinya kalau kita sudah tahu metode apa yang kita gunakan, maka kita bisa menuju ke penelitian ya. Jadi dilakukan keempat pendekatan, ada pendekatan eksperimen, field research, survey research, and documentary research ya, masing-masing yang berurusan dengan sampel. Jadi kalau sampel, pasti kita hubungan dengan 4 pendekatan tadi gitu. Oke. Jadi seperti ini, kalau eksperimen biasanya pakai convenience sampling. Survei biasanya probability. Kalau field research biasanya menggunakan convenience atau purposive. Documentary research sering menggunakan probability sampling. Jadi mana yang akan digunakan dalam pendekatan penelitiannya, ya. Semisal ada yang ingin melakukan penelitian berupa survei bisa ditentukan dari seperti ini ya, gitu. Oke. Oke, ada yang tanyakan dulu untuk purposive lagi untuk non-probability sampling. Saya hapus lagi. Ya, jadi untuk selanjutnya silakan dipersiapkan ya materinya yang belum dijelaskan oleh temannya tadi ya. Nah, tadi nantinya akan saya masukkan ke Google Classroom ya. Ya, silakan diamati lagi mana yang boleh dijelaskan dan berikan contoh realnya ya biar nanti bisa udah dipahami. Oh ternyata begini nih gambarannya gitu ya. Ada yang mau bertanya? Untuk minggu depan berarti dengan Ibu Mika ya. Silakan hubungi dengan Ibu Mika.
Jadi judgmental, sampling, dan purpose sampling berbeda, tapi di materinya sama, Bu. Judgmental, sampling. Judgmental dan purpose. Ya, kita ya. Sampling, judgmental, sampling. Jadi cuma berarti ini ya, judgmental. Oh iya, beda ya judgmental sama apa saya tulis ini ya, ntar. Berarti ini convenience sampling ya. Kalau bisa nggak miring ke GC. Berarti ini purposive sama purposive sudah. Ya tadi judgmental. Berarti yang akan dijelaskan nanti oleh teman-teman purposive, judgmental, kuota, dan expert ya. Expert sampling. Oke. Untuk materinya nanti akan saya share di Google Classroom, dan untuk materi PPT yang sudah dibuat oleh teman-teman juga akan saya posting ya di GCR. Ya, bisa menjadi dokumentasi juga buat teman-teman untuk lebih belajar lagi untuk UAS. Jadi akan banyak diambil dari soal-soal yang sudah dipresentasikan ya. Oke. Simpan dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, beda ya. Judgmental sama accidental. Saya salah menulisannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Oh ya, sebentar ya. Saya belum presensi ya, yang belum bisa. Sebentar. Sebentar. Oke. Fionisa, Syafa Sabila. Hadir Ibu. Ya, ya. Jadi saya ngecam juga saya lihat. Fadia, Fadia enggak ya? Ada Ibu. Fadia ada. Vicky, Vicky ada tadi tidak on cam? Hadir, Bu. On cam tidak? Tadi on cam, Bu. Tadi sempat lihatnya tidak on cam. Aldi, Aldi ada ya tadi saya ada ya, ada kan? Hadir. Akbar, Fadila, ya. Oke. Ada Akbar, Fadila, Irsyad, Usman.
Akbar. Akbar. Tidak ada ya. Berarti tidak saya set hadir ya. Silakan nanti kalau dicek ya Google Classroom-nya. Ya akan saya uploadkan. Mungkin cukup di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dipelajari lebih lanjut lagi untuk materinya dan dipahami ya, supaya nanti ketika ujian itu bisa menjawab dan dapat dimanfaatkan ya di kehidupan sehari-hari. Ya, semoga hari ini bermanfaat. Kalau misalkan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama.